Film ini bercerita kisah tentang seorang pria yang menikahi janda muda yang sangat cantik. Namun tanpa diduga, anak tiri yang beranjak dewasa malah menyukai ibu tirinya sendiri. Bagaimana kisahnya? Yuk langsung saja tonton alur film lengkapnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang duda bernama Vasco yang menikahi seorang janda cantik bernama Anna. Masing-masing dari mereka telah memiliki anak. Vasco memiliki anak laki-laki yang bernama Livio, sementara Anna sendiri memiliki anak perempuan yang bernama Santina. Acara kebahagiaan itu tidak hanya untuk kedua mempelai. Acara pesta itu mendatangkan kebahagiaan bagi para tamu undangan, keluarga, dan anak-anak dari kedua mempelai. Sirio, mi raccomando, se non ti pago, te li scordi. Guarda di calcio. Saat malam tiba, Vasco bersiap untuk menggelar olahraga dengan Anna. Namun tiba-tiba, datang seorang teman Vasco dengan berita genting yang meminta dia untuk segera pergi ke suatu tempat. Meskipun Anna dan Vasco sudah sangat antusias, mereka terpaksa menunda olahraga mereka karena situasi yang sangat mendesak. Pada malam itu, Vasco dan temannya pergi ke sebuah lokasi makam kuno yang diyakini menyimpan harta karun. Meskipun mereka mengetahui bahwa melakukan penggalian di tempat tersebut dilarang pemerintah setempat, namun Vasco dan teman-temannya tetap melakukan penggalian. Ketika mereka tengah asyik mencari harta karun, kehadiran polisi tiba-tiba mengagetkan mereka. Tanpa pikir panjang, mereka semua meninggalkan barang yang telah ditemukan dan berlari menghindari polisi. Mereka pun berhasil bersembunyi dan membuat mereka terlepas dari kejaran polisi. Di saat Vasco pulang ke rumah, ia kemudian ingin melanjutkan olahraga yang sempat tertunda. Ia kemudian membangunkan Anna yang sudah tertidur. Dengan mata yang masih mengantuk, Anna dengan tetap semangat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Keesokan harinya, terlihat Livio bermain di pantai dengan teman-temannya. Namun tiba-tiba, seorang gadis bernama Stella menyelipkan surat cinta di Vespa milik Livio. Rupanya Stella sangat menyukai Livio dan selalu mengikutinya secara diam-diam kemanapun Livio pergi. Beberapa hari kemudian, Vasco dan Anna pulang dari acara bulan madu mereka. Kemudian Anna bertemu dengan keluarga besar Vasco di gudang, dan saat itu ia melihat bagaimana Vasco merendahkan Livio di depan banyak orang. Suatu hari, Vasco pergi keluar kota untuk menjual barang dagangannya dan hal itu membuat Anna merasa kesepian. Melihat ayahnya pergi bekerja, Livio mulai melakukan pendekatan kepada Anna agar mereka lebih mengenal dan akrab, dan rupanya selama ini Livio telah mengamati istri ayahnya tersebut. Setelah beberapa hari bekerja, akhirnya Vasco pulang ke rumah. Saat itu ia ingin mengajak keluarga kecilnya untuk menonton balap sepeda. Namun Livio sengaja memilih menonton terpisah dengan kedua orang tuanya, agar ia bisa memperhatikan Anna dari lantai atas rumah pamannya. Malam harinya, terlihat Anna sedang menyiram tanaman. Tanpa ia sadari rupanya Livio sudah berada di atas pohon dan sedang memperhatikan ibu tirinya itu. Anna lalu bertanya apa yang sedang Livio lakukan di atas sana. Livio kemudian langsung bertanya kepada Anna tentang hubungan seorang anak dengan ibu tiri. Anna pun menjawab, menurutnya, ia lebih suka menyebut hubungan tersebut sebagai kakak beradik dan bukan sebagai ibu dan anak. Mendengar hal itu, Livio merasa ia membuka kesempatan untuk dirinya bisa mendekati istri ayahnya itu. Suatu hari, terlihat Vasco kembali berburu benda bersejarah bersama dengan teman-temannya. Vasco mendapatkan kejutan yang tak terduga ketika menemukan sebuah patung emas yang sangat bernilai. Hal itu membuatnya kaget karena tak disangka ia bisa menemukan harta berharga seperti itu. Keesokan harinya, kegembiraan yang dirasakan Vasco sirna ketika ia menyadari bahwa ada orang-orang yang datang untuk melihat patung tersebut.
dan ini tentu saja sangat riskan karena penemuan seperti itu seharusnya dirahasiakan karena termasuk aktivitas ilegal. Rasa emosi mulai memuncak dalam diri Vasco dan ia pun menyalahkan anak dan istrinya karena tidak mampu menjaga rahasia tersebut. Tidak hanya itu, Vasco juga mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan menyinggung perasaan Livio. Hal itu membuat Livio merasa sangat tersinggung sehingga ia memutuskan untuk keluar rumah karena tak tahan dengan perkataan ayahnya. Namun tidak lama, rasa bersalah kemudian menyelimuti hati Vasco dan ia pun mencoba membujuk Livio dengan menyuruh Anna untuk membawakan makanan. Namun Livio yang masih merasa sakit hati dengan perkataan ayahnya langsung menjatuhkan makanan tersebut sebagai tanda bahwa ia merasa kesal dan kecewa. Keesokan paginya, saat itu cuaca sangat cerah. Di sana Anna bersama beberapa saudaranya asik bermain air. Livio lalu bergabung dengan mereka dan akhirnya ia bisa mendapatkan kesempatan untuk menyentuh sosok ibu muda untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, kabar buruk kemudian datang bahwa Vasco telah ditangkap polisi karena ketahuan membongkar situs makam kuno. Anna merasa sedih ketika ia pergi ke kantor polisi untuk menemui Vasco. Ia sangat khawatir dengan nasib suaminya itu. Namun Vasco terlihat sangat senang dan yakin bahwa ia bisa segera dibebaskan dari penjara. Suatu hari, Anna kemudian pulang ke rumah setelah menjenguk suaminya. Namun saat itu suasana hati Anna semakin buruk ketika ia melihat Livio mengadakan pesta bersama teman-temannya. Ia merasa marah dan kesal karena Livio tidak menunjukkan rasa empati kepada ayahnya itu. Setelah perayaan pesta berakhir, Anna membantu Livio membersihkan rumah. Vasco yang tidak ada di rumah membuat Livio merasa bebas. Ia bahkan seringkali memikirkan tentang ibu tirinya itu yang semakin akrab dengan dirinya. Perasaan yang dirasakan Livio sungguh menyiksa. Kapanpun dan dimanapun ia selalu mendekati Anna. Bahkan kedekatan mereka semakin terasa ketika Livio terkena debu dan Anna membantu membersihkannya dengan sepenuh hati. Karena Livio tidak bisa menahan perasaannya terhadap ibu tirinya, ia pun memberanikan diri memberikan kecupan kepada Anna. Saat itu tidak ada penolakan dari Anna. Namun tidak lama, Anna tersadar dan segera menghentikan aktivitas tersebut. Sikap yang ditunjukkan Livio semakin kelewatan, bahkan ketika Anna sedang menjemur pakaian, di saat itulah Livio mengajak Anna untuk berolahraga. Namun Anna segera menolaknya, ia merasa ragu dan takut hubungan ini akan diketahui oleh orang lain. Sejak saat itu Anna sedikit kesal dengan sikap yang ditunjukkan Livio. Namun Livio tidak berhenti di situ saja untuk mendekati Anna. Ia pun mencari cara lain dengan menyuruh Satina untuk mengajaknya nonton bioskop. Setelah mengetahui hal tersebut, Anna pun marah pada Livio karena merayunya dengan memanfaatkan anaknya. Suatu hari, Livio pun merasa sedih dan kecewa karena selalu gagal untuk mendekati Anna. Saat melamun seorang diri, Stella datang menghampiri Livio. Di sana Stella tidak mengetahui rahasia yang disembunyikan oleh Livio. Yang ia ketahui hanyalah Livio sedang bersedih sehingga ia mencoba menghiburnya dengan mengajak berolahraga. Namun Livio menolak ajakan tersebut dan Livio segera pulang ke rumah. Saat itu pintu rumah pun sudah dikunci oleh Anna. Ia kemudian masuk melalui jendela dengan memecahkan kaca. Suara pecahan kaca itu pun kemudian membuat Anna terbangun dari tidurnya. Saat itu Anna melihat Livio terlihat depresi dan kacau. Melihat keadaan itu, Anna akhirnya luluh. Ia pun meminta maaf atas sikapnya telah membuat Livio menjadi depresi. Dengan sedikit rasa terpaksa, Anna akhirnya menerima ajakan Livio untuk berolahraga malam itu, demi menghilangkan rasa depresi yang dirasakan Livio. Keesokan harinya, lagi-lagi Livio mendekati Anna di ruang dapur. Namun sialnya, saat itu kedekatan mereka diketahui oleh Stella dan hal itu membuat mereka berdua menjadi panik. Namun tidak lama, Anna mencoba bersikap biasa saja dan seakan tidak peduli. Karena hal tersebut tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan oleh Stella. Setelahnya, mereka berdua pun kembali berolahraga bersama.
Keesokan harinya, kakak ipar Anna datang dan memberitahu kalau besok Vasco akan pulang ke rumah. Namun anehnya, Anna justru menceritakan apa yang telah ia lakukan bersama Livio. Ia menceritakan hal itu kepada kakak iparnya karena ia merasa bersalah. Mendengar hal itu, kakak ipar pun marah dan kecewa mendengarnya. Ia kemudian berpesan kepada Anna agar hal ini jangan sampai orang lain dan Vasco mengetahuinya. Singkat cerita, orang-orang mengadakan pesta untuk menyambut kepulangan Vasco setelah pulang ke rumah. Di sana Vasco terlihat sangat bahagia, tetapi Anna dan Livio terlihat tidak bahagia karena ada hal yang mereka sembunyikan. Dengan rasa bahagia atas kebebasannya, Vasco pergi ke pantai untuk menikmati kebebasannya seorang diri. Namun tidak lama, di sana Stella muncul dan mengatakan ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting. Ce l'hai un minutino? Ti devo fare... Vasco lalu kembali ke acara pesta. Walaupun terlihat bahagia, kali ini mata yang dipancarkan Vasco terlihat penuh kekecewaan. Saat pesta itu selesai, Vasco dan keluarganya segera pulang ke rumah. Setibanya di rumah, sikap yang ditunjukkan Vasco begitu dewasa. Walaupun tatapannya penuh rasa kecewa, ia tetap membicarakan hal positif untuk kepentingan masa depan Livio. Pada malam itu, Livio dan Anna bertemu diam-diam untuk mengakhiri hubungan mereka dan melupakan semuanya. Namun kali ini kesedihan justru dirasakan oleh Anna. Bahkan ketika Vasco meminta berolahraga, Anna hanya bisa terdiam. Singkat cerita, Livio memutuskan untuk menikah dengan Stella, gadis yang selama ini mencintai dirinya. Di acara pernikahan itu terlihat jika Anna seolah menutupi kesedihannya melihat Livio bersama orang lain. Sedangkan di sisi lain, Vasco hanya terdiam tanpa rasa bahagia walaupun di acara pernikahan anaknya sendiri. Namun apapun yang terjadi saat ini, mereka harus bisa menjalani semuanya dengan ikhlas, dan akhirnya, film pun selesai. Di sopra.